Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Juventi Gushidora dengan NIM 4012211032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak dalam proses peradilan pidana. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945 serta diperkuat dengan Undang-Undang Konvensi Hak Anak. Sistem peradilan pidana anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana menekankan kepada pendekatan restoratif serta diversi yang bertujuan untuk memulihkan, bukan hanya untuk penghukuman. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang diproses seperti orang dewasa. Mereka tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Kesenjangan ini muncul karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma negatif dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan hak anak menjadi terabaikan dan proses reintegrasi sosial menjadi terhambat. Dalam hal seperti ini, diperlukan komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi diversi dan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak dalam proses peradilan pidana. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak dalam proses peradilan pidana. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak serta kebijakan dalam keadilan restoratif. Yang kedua, secara praktis, yaitu memberikan gambaran nyata tentang hambatan di dalam pelaksanaan diversi serta solusi yang dapat diterapkan dalam memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan diversi agar dapat berjalan secara maksimal. Ketiga, secara akademis, yaitu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak dan diversi dalam hubungan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama, teori kepastian hukum, yang dimana menekankan tentang pentingnya norma hukum yang pasti dan konsisten. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, teori ini menunjukkan bahwa meskipun diversi telah diatur di dalam undang-undang, pelaksanaannya belum mencerminkan kepastian hukum, dikarenakan masih sering terjadi penahanan anak. Selanjutnya, teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini menggarisbawahi hak anak untuk dilindungi selama proses hukum, yang dimana perlindungannya tidak hanya formal, tetapi juga substansial, termasuk menjamin anak mendapatkan perlakuan berbeda dari orang dewasa. 3. Teori keadilan restoratif. Teori ini berorientasi pada pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Di dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif bertujuan mengembalikan hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat. Diversi merupakan perwujudan langsung dari teori ini, yaitu keadilan restoratif. Keempat, prinsip perlindungan hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak harus diprioritaskan dalam proses hukum, yang dimana hak untuk tidak ditahan, mendapatkan pendampingan hukum, serta dilindungi dari diskriminasi yang menjadi landasan moral dan hukum. Terakhir, asas kepentingan terbaik bagi anaknya, di mana semua keputusan di dalam peradilan anak harus mempertimbangkan dampak terhadap masa depan anak itu sendiri, yang dimana diversi menjadi instrumen utama untuk menjamin hak tumbuh kembang anak tidak terganggu oleh proses peradilan formal. Kerangka konseptual di dalam penelitian ini yang pertama, konsep sistem peradilan pidana anak atau SPPA.
SPPA mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara terpisah dari orang dewasa dan pendekatan restoratif. Yang kedua, konsep diversi. Konsep diversi ini menjadi solusi penyelesaian di luar pengadilan yang dimana dengan bertujuan menghindari stigma dan mendukung pemulihan anak. Ketiga, praktik penahanan anak dalam proses peradilan. Penahanan ini berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan beresiko memperkuat stigmasi negatif dari masyarakat. Minimnya pemahaman aparat, budaya hukum yang keras, dan keterbatasan fasilitas mengakibatkan praktik penahanan masih menjadi dominan. Yang keempat, kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan diversi dan realitas di lapangan, sehingga keadilan restoratif belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana berfokus pada kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak. Bahan hukum dalam penelitian ini yang pertama ada bahan hukum primer yang dimana terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepolisian, serta Peraturan Kejaksaan. Bahan hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal, serta tulisan para ahli. Yang terakhir, bahan hukum tersier terdapat kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pedoman lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dimana wawancara dengan aparat penegak hukum, hakim, jaksa, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, dan data sekundernya yaitu undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana, jurnal, buku hukum, artikel ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen untuk menelaah peraturan dan literatur hukum, wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, serta pihak terkait dan observasi langsung terhadap praktik peradilan pidana anak di lapangan. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini yaitu dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan metode reduksi yang dimana penyajian dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk melihat kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak. Selanjutnya terdapat orisinalitas penelitian. Di dalam penelitian ini, saya sudah mencari ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti terkait diversi tersebut. Yang pertama, judulnya yaitu Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Yang kedua, Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. Yang ketiga, penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas. Namun, pada penelitian yang saya bahas yaitu tentang kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak dalam proses peradilan pidana, yang dimana menganalisis kesenjangan antara kebijakan diversi dan praktik penahanan anak secara umum. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi dari penelitian yang saya lakukan. Saya tutup, sekian dan terima kasih.